Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita masuk bab persamaan dan fungsi kuadrat. Pada video part pertama ini, kita akan membahas definisi persamaan kuadrat terlebih dahulu. Oke, persamaan kuadrat itu secara umum bentuknya seperti ini. Ya, jadi AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0. Dengan A tidak boleh sama dengan 0. Lalu di sini ada variabel. Di sini X merupakan variabel dan di sini juga ada X yang berpangkat 2. Dan di sini juga ada konstanta, lalu ada sama dengan, karena ini adalah persamaan. Oke, ini adalah bentuk umumnya. Tetapi pada soal, urutannya tidak harus seperti ini. Bisa saja A ini di tengah, B di depan, C di setelahnya sama dengan. Maka kita perlu mengenali ciri-ciri letak A, B, dan C terlebih dahulu. Nah, untuk A itu terletak di sebelahnya atau sebagai koefisien dari variabel yang berpangkat 2. Jadi persamaan kuadrat, namanya juga kuadrat, maka harus ada variabel berpangkat 2. Dan pangkat 2 ini adalah pangkat tertinggi dari persamaan tersebut. Lalu letak B adalah di sebelahnya variabel yang berpangkat 1 atau tidak ditulis pangkatnya. Dan C adalah angka yang berdiri sendiri atau konstanta. Kita lanjutkan ke ciri-ciri persamaan kuadrat. Seperti yang saya sampaikan di awal, bahwa ini adalah persamaan, maka ada tanda sama dengan. Kemudian yang kedua, variabel tertingginya adalah pangkat 2. Dan nilai A-nya harus ada, tidak boleh 0. Sedangkan untuk B dan C bebas. Boleh 0, boleh pecahan, boleh akar, dan seterusnya. Oke, kita latihan dulu dalam mengenali persamaan kuadrat. Sekarang soal yang A. 3x kuadrat ditambah 4x ditambah 2 sama dengan 0. Maka karena tadi A itu terletak di sebelahnya variabel yang ada kuadratnya, otomatis nilai A-nya adalah 3. B adalah koefisien dari variabel yang berpangkat 1, berarti 4. Dan C adalah konstanta, berarti 2. Jadi nanti jika ada pertanyaan seperti ini, jangan dijawab A adalah 3x kuadrat. Ini mencarinya sudah benar, tapi jawabannya jadi salah. Yang benar adalah A sama dengan 3, begitu saja. B sama dengan 4, dan C sama dengan 2. Nah, sekarang yang B. 6A kuadrat dikurangi 8A sama dengan 0. Nah, seperti ini yang saya katakan tadi. Persamaan pada soal tidak selalu sama dengan bentuk umum yang di atas tadi. Ini A-nya adalah 6, B-nya bukan 8, ya, karena di bentuk umum tadi semuanya ditambah seperti ini, tapi di sini dikurangi, maka B-nya di sini adalah negatif
8. Ya, jadi ini sama saja dengan 6A kuadrat ditambah negatif 8A. Sedangkan C-nya di sini karena tidak ada konstanta, tidak ada angka yang berdiri sendiri, maka C-nya adalah 0. Nah, oke. Ini A-nya 6, B-nya negatif 8, C-nya 0. Selanjutnya, 5X ditambah 7 sama dengan 0. Nah, mana di sini variabel yang ada pangkat 2-nya? Tidak ada. Karena ini tidak ada, padahal syarat persamaan kuadrat adalah A tidak boleh 0, maka ini bukan persamaan kuadrat. Saya kasih contoh lagi yang bukan persamaan kuadrat. Misalkan di sini 5 kuadrat, lihat ini ada kuadrat, ditambah 3X ditambah 2 sama dengan 0. Nah, ini juga bukan persamaan kuadrat. Karena di sini tidak ada variabel yang dikuadratkan, walaupun di sini ada tulisan pangkat 2. Nah, kalau seperti ini kan sama saja dengan langsung tulis 25. Nah, yang diperlukan ada pangkat 2 adalah variabel. Oke, kita lanjutkan ke soal yang D. 4X dikurangi 2X kuadrat ditambah 6. Kalau anak-anak menjawabnya A sama dengan 4, B sama dengan negatif 2, dan C sama dengan 6, ini jawaban yang salah. Kenapa kok salah? Seperti yang saya ingatkan di awal, bahwa letak A, B, C itu bukan depan, tengah, belakang, bukan. Tapi A itu koefisien dari variabel yang dikuadratkan, berarti yang ini yang A. Sedangkan B adalah koefisien dari variabel berpangkat 1. Nah ini, jadi ini terbalik. Nah, ini jawabannya. A sama dengan negatif 2, B sama dengan 4, dan C sama dengan 6. Oke, lanjut ke soal berikutnya. 3X kuadrat dikurangi X ditambah 10. Oke, A-nya sudah jelas 3. B-nya, oke, C-nya dulu. C-nya adalah 10. Nah, sedangkan B-nya, B-nya di sini kan dikurangi, berarti negatif. Negatif berapa? Di sini kok langsung X tidak ada angkanya. Nah, kalau tidak ada angkanya begini berarti 1. Nah, karena dikurangi jadinya negatif 1. Oke, B-nya negatif 1. Nah, sekarang yang F. 2Y dikurangi 5Y kuadrat sama dengan 0. Maka A-nya sama dengan negatif 5. B-nya sama dengan 2. Dan seperti soal yang B tadi, tidak ada konstanta, berarti C-nya sama dengan 0. Sekarang soal yang G. 125 dikurangi 25N kuadrat. Nah, di sini ada variabel yang ada kuadratnya, berarti A-nya adalah negatif 25. Kemudian variabel yang tidak ada kuadratnya atau variabel yang berpangkat 1 tidak ada, berarti B-nya adalah 0.
Nah, B-nya 0. Kemudian di sini 125 ini tidak ada variabelnya, berarti konstanta alias C 125. Oke, contoh soal yang terakhir ini panjang sekali. Berarti mana A, B, C-nya? Nah, walaupun panjang seperti ini sama saja. Lihat di sini, variabel yang dimaksud seperti pada penjelasan di atas itu P apa T. Nah, kita lihat saja. Di sini P apa T yang ada pangkat 2-nya. Nah, karena di sini yang ada pangkat 2-nya adalah T, maka variabel di sini adalah T-nya, bukan yang P. Oke, berarti A-nya di sini adalah semua yang ada di sebelahnya T kuadrat. Yang penting tidak terpisah oleh tanda plus atau minus. Nah, ini kok ada pisahnya seperti ini? Ini tidak, walaupun ada tanda tambah di sini, tapi ini ada kurungnya. Berarti P tambah 1 ini satu kesatuan. Berarti jawabannya adalah A sama dengan P tambah 1. Sedangkan B adalah mana di sini yang ada huruf T-nya. Oh, yang ada huruf T-nya cuma ini. Berarti B-nya adalah 2P. Sedangkan sisanya yang tidak ada T kuadrat, yang tidak ada T, itu sisanya masuk ke C semua. Berarti C-nya adalah negatif 2P ditambah 1. Nah, kalau di sini nanti soalnya ada tambahannya seperti ini. Misalkan di sini tambah 3Q. Ya, maka otomatis 3Q ini masuk ke dalam C juga. Karena pada 3Q itu tidak ada variabel baik yang dikuadratkan maupun yang berpangkat 1. Nah, seperti itu definisi, ciri-ciri, dan cara mengetahui nilai A, B, C pada persamaan kuadrat. Semoga bermanfaat dan saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.